Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pandu Kak Utomo. Dan pada video kali ini masih sama seperti video-video sebelumnya, yaitu mengangkat tugas dari Latsar Angkatan 17 tahun 2020 yang saya ikuti di Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya angkat dari pelatihan yaitu Whole of Government. Bicara tentang whole government, kita bisa mulai dari salah satu inspirasi dari quotes dari Barack Obama. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Ini maknanya adalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, definisi whole of government dapat digunakan 3 pendekatan, yaitu policy development. Maknanya adalah pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespons suatu isu tertentu. Kemudian pendekatan kedua adalah program development, yakni pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Dan terakhir, menyangkut pelayanan, itu pendekatan service delivery, pemberian layanan terintegrasi. Apa itu pentingnya whole of government? Paling tidak ada 3 bisa kita bahas. Pertama, faktor eksternal seperti dorongan publik yang menuntut untuk pelayanan prima. Kemudian ada juga faktor internal, di mana fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Di sini antara lain ego sektoral serta kompetisi. Dan terakhir adalah keragaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan faktor lainnya. Apa saja kategori whole of government? Bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama, koordinasi, yaitu penyertaan, dialog, dan joint planning. Ada juga tingkat selanjutnya yaitu integrasi, terdiri dari joint working, joint venture, dan satelit. Dan terakhir adalah kedekatan dan perlibatan. Di sini terdiri dari aliansi strategis, union, dan merger. Jadi ketiga hal inilah yang mendasari atau menjadi kategori WOG. Bagaimana penerapan WOG? Ada 4, yaitu pertama penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi beberapa lembaga dikoordinasikan jadi satu. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Jadi ini untuk lembaga dengan kekhususan tertentu. Yang ketiga, membentuk gugus tugas seperti gugus tugas COVID sekarang ini misalnya. Dan terakhir adalah koalisi sosial. Ini melibatkan masyarakat di dalamnya. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, setelah saya mengikuti pelatihan ini ada beberapa hal yang bisa saya refleksikan dan internalisasi dalam diri saya. Pertama adalah bahwasanya whole of government diterapkan dengan prinsip koordinasi dan integrasi. Ini cukup penting ya. Dan yang kedua adalah pentingnya semua elemen kelembagaan memahami whole of government dan alurnya. Jadi kita sebagai bagian dari kelembagaan harus memahami secara utuh. Dan yang terakhir adalah banyak negara di dunia yang telah berhasil mempraktikkan WOG. Ya berhasil, maka kita pun sebagai bangsa Indonesia harusnya bisa meniru keberhasilan tersebut. Kita bisa menerapkan negara-negara di Eropa sebagai contoh baik, atau negara tetangga kita misalnya Singapura yang sudah menerapkan WOG dalam negaranya dan kita bisa sebut cukup berhasil. Jadi demikianlah kurang lebih refleksi dan internalisasi yang saya dapatkan dari pelatihan. Terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan, ada beberapa poin penting yang akan saya aktualisasikan dalam pekerjaan saya. Pertama adalah melakukan penelitian kolaboratif dengan dosen lain, bahkan di perguruan tinggi lain. Ini karena saya adalah seorang dosen, dan ini bisa saya lakukan sebagai bentuk dari WOG. Konsep WOG lainnya adalah saya terapkan dengan menghilangkan mental silo atau ego sektoral, yang mana sering kita temukan di antara institusi atau lembaga tertentu, jadi masih mempertahankan ego itu. Yang ketiga, saya akan menerapkan menciptakan inovasi dalam pelayanan, dimulai dari kampus. Ya, jadi pelayanan di sini bisa bermakna melayani apa yang menjadi stakeholder dan tanggung jawab kita. Dan dalam hal ini, saya sebagai dosen di lingkungan universitas. Jadi, 3 hal inilah yang saya rangkum dari pelatihan dan saya jadikan rencana aksi untuk segera saya aktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan saya dan ketika saya melaksanakan tugas saya sebagai ASN. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian paparan saya akhiri dengan salam kolaborasi.
Jadi mari kita maknai konsep dari whole of government ini di setiap kegiatan kita, terutama bagi kita yang diberi amanah sebagai ASN. Sekian dulu presentasi dari saya dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.